Salam sejahtera yang terhormat dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sergius Ceharun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Universitas Cendana Kupang. NIM 22011926. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gurus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari Senin 12 Juni 2023 saya akan mempraktekkan pembelajaran UKIM dengan tema bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon saran dari Bapak Ibu untuk pembelajaran saya guna untuk kebaikan peserta didik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Siap, Pak. Apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa. Silakan. Saya absen dulu. Alfianus Garung, hadir Pak. Sina, Hadir, Pak. Pian, Hadir, Pak. Danu telah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Salam Maria. Silakan. Masih ingat dengan materi yang sudah dibicarakan pada minggu lalu? Tentang apa minggu lalu? Bagaimana pengertian bela negara? Oh ya, silakan. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tepuk tangan. Anak-anak, saya mohon untuk membuka buku halaman 151 sampai 150. Itu tentang apa di situ? Di dalam buku tersebut. Saya beri kesempatan anak-anak membaca buku selama 15 menit. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson.
Baik, anak-anak sudah selesai, sudah pas waktunya. Anak-anak, apa yang anak-anak setelah membaca materi yang sudah ada di buku? Ya, Eva coba. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Iya, pintar. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, jadi setelah anak-anak membaca buku, beberapa manfaat dan tujuan anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Yang menjadi manfaatnya itu adalah agar anak-anak dapat mengetahui peraturan yang mengatur tentang bela negara sebagai warga negara. Lalu menjadi tujuannya adalah anak-anak dapat menunjukkan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Karena tugas bela negara itu bukan hanya TNI dan Polri saja, tetapi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan pada hari ini. Saya mohon kesediaan Alri untuk membacanya. Tujuan pembelajaran hari ini. 1. Melalui diskusi kelompok pemecahan masalah menurut model PBL dan dengan mengamati video tentang bela negara dalam konteks NKRI, peserta didik SMP Negeri 1 Kudus, Manggarai Barat mampu menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok pemecahan masalah menurut model PBL dan dengan mengamati video tentang bela negara dalam konteks NKRI, peserta didik SMP Negeri 1 Kudus Manggarai Barat mampu menganalisis perjuangan mempertahankan NKRI dengan benar. Tepuk tangan. Itu di sini kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membela negara. Nah, agar anak-anak hari ini semangat dalam mengikuti pembelajaran, mari kita yel-yel. Masih ingat dengan yel-yel yang sudah diajarkan pada minggu lalu? Masih. Kami dan kami tugas PKN, gurunya baik juga perhatian. PKN selalu
kami. Terima kasih. Jadi masih ada yang belum semangat. Jadi, supaya tetap semangat pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita menyanyikan satu lagu nasional. Kami berjanji Baik, anak-anak, jadi ada dua masalah yang harus kita selesaikan pada hari ini. Dan mohon Eva membacanya. Yang pertama, siswa berkelompok menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan peran TNI dan Polri menurut TAP MPR nomor 4 MPR garing 2000. Yang kedua, siswa berkelompok diminta menjawab pertanyaan bagaimana bentuk perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita sebagai pelajar, kita punya kewajiban untuk membela negara. Bentuk bela negara yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa misalnya? Satu orang, ya. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Iya, tepuk tangan. Anak-anak, jadi supaya pada ini anak-anak dapat memahami, anak-anak silakan menyaksikan video yang saya tampilkan. Kemerdekaan Indonesia, bagaimana para tokoh-tokoh dulu mempertahankan negara Indonesia, mereka rela berkorban untuk membela negara Indonesia.
dalam mempertahankan kemerdekaan harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik secara diplomasi. Baik, tepuk tangan. Baik, anak-anak, sekarang anak-anak saya minta membentuk kelompok. Saya bagi kelompoknya hitung 1 sampai 5. Coba mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 1, 5, 1, 2, 3. Baik, yang kelompok 1 silakan duduk sesuai dengan destinasi kelompok 1-nya. Kelompok 1-nya di sini 2, 3, 4. Jangan bawa meja. Ada 2 masalah yang harus kita bahas pada hari ini dalam kerja kelompok. Yang pertama, coba Eva baca. Siswa berkelompok menjawab pertanyaan bagaimana perbedaan peran TNI dan Polri menurut Draft MPR nomor 4/MPR tahun 2000. Yang kelompok 1 sebentar kerja soal nomor 1, kelompok 2 kerja soal nomor 2, kelompok 3 kerja soal nomor 1, kelompok 4 kerja soal nomor 2, dan kelompok 5 kerja soal nomor 1. Bisa paham anak-anak? Bisa. Saya bagi LKPD. 1, kelompok 2. Anak-anak, saya beri kesempatan anak-anak untuk diskusi soal yang sudah saya berikan, dan silakan tulis jawaban anak-anak di lembar LKPD yang sudah saya bagi. Paham? Paham. Ya, saya beri kesempatan anak-anak mendiskusikan soal tersebut selama 30 menit. Setelah itu nanti akan dipresentasikan. Ya, silakan kerja. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Dan diskusi harus saling menerima pendapat. Terima pendapat. Silakan diskusi. TNI sebagai alat sebagai angkatan yang bertugas memelihara Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Dan diskusi harus saling menerima pendapat. Dan saling menerima pendapat. Silakan diskusi. TNI sebagai alat sebagai angkatan yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan.
Jadi yang sudah dibagi. Anak-anak sudah habis waktunya, anak-anak mengerjakan tugas. Sekarang saatnya mempresentasikan tugas. Kita mulai dari kelompok 1. Selamat semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mempersilakan teman-teman D untuk membaca. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban yang telah kami kerjakan. Bagaimana perbedaan peran TNI dan Polri menurut TAP MPR nomor 4/MPR/2000? Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara dalam menjalankan perannya. Kepolisian negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Dan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa teman-teman kelompok lain ada pertanyaan? Kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa perbedaan peran TNI dan Polri? Perbedaan TNI dan Polri adalah TNI sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Bisa diterima? Hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kesempatan dan kerja. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan teman saya Gina untuk diskusi. Pasca proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia belum dapat dikatakan selesai karena adanya usaha untuk Belanda dapat dikalahkan dan pergi dari Indonesia. Baik teman-teman, inilah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Selamat pagi teman-teman. Selamat Baik, izinkan saya bertanya kepada kelompok 2. Saya bernama Flavian Sada, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, apa saja upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. 1. Diplomasi antar negara Asia dan forum PBB. 2. Gerakan bawah tanah dan perjuangan fisik. 3. Diplomasi dalam negeri dan luar negeri. 4. Perjuangan senjata dan diplomasi. 5. Gerakan tanah siat dan diplomasi. Baik, itu. Lanjut. Baik, itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya Uci untuk membacakan hasil presentasi kami. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Bagaimana perbedaan peran TNI dan Polri menurut TAP MPR nomor 4/MPR/2000? A. Peran TNI menurut TAP MPR nomor 4/MPR/2000 adalah 1.
TNI adalah alat negara yang berperan dalam mempertahankan negara. Dalam menjalankan peran, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Baik, terima kasih kepada teman saya Oci yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kami. Mengapa Polri dan TNI dipisahkan, padahal tugas mereka sama-sama mempertahankan NKRI? Jawabannya adalah karena bangsa Indonesia khawatir akan buruknya mekanisme pemerintahan yang otoriter dan masyarakat tidak memiliki kesempatan berada dalam bidang pemerintahan karena ABRI telah mendominasi pemerintahan dan pertahanan Indonesia. Diterima? Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum itu kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Silakan teman saya Rizka untuk memaparkan. Baik, pertanyaannya. Bagaimana bentuk perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan dua cara. Bentuk-bentuk perjuangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan secara fisik, yaitu perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Yang kedua, perjuangan secara diplomasi. Selain menempuh konvensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Baik teman-teman sekalian, sekian dari kami. Mungkin teman-teman ingin mengajukan pertanyaan. Kenalkan, nama saya Satria Khalil Dharma. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyaan mengapa bangsa Indonesia harus melakukan perundingan dengan negara Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Jawabannya adalah karena tidak ingin terjadi banyak pertumpahan darah, pihak Indonesia dan pihak Belanda melakukan sejumlah perjanjian-perjanjian untuk mencapai kesetaraan. Indonesia sendiri pun terus berusaha untuk mendapatkan kedaulatan NKRI dan mata dunia melalui diplomasi. Bisa diterima? Ya. Baik, sekian dari kami. Waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya memberikan waktu kepada teman saya Esa untuk menyampaikannya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan membacakan jawaban yang telah kami diskusikan. Perbedaan peran TNI dan Polri menurut TAP MPR nomor 4/MPR/2000 adalah di mana berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Peran TNI yaitu 1. TNI adalah negara yang berperan dalam pertahanan negara. 1. Polri Indonesia adalah negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan perannya, Polri wajib melalui keahlian. Dari kami mungkin ada pertanyaan. Apa tugas pokok dari TNI dan apakah yang dimaksud dengan tersebut? Tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Bisa diterima? Bisa. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang saya beri kesempatan
untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kita mulai dari kelompok 1. Baik teman-teman, kami akan mengajukan kesimpulan dari kelompok 1. Kita harus mempertahankan negara dan mendekatkan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia supaya bangsa Indonesia terhindar dari ancaman dan gangguan dari bangsa dan negara lain. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia belum dapat dikatakan selesai dikarenakan kedatangan Belanda ke Indonesia untuk merebut kekuasaan Indonesia. Pihak Indonesia tidak tunduk. Mereka melakukan perlawanan dengan berbagai cara, antara lain perjuangan secara fisik dan diplomasi. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Kelompok 3. Baik, dari kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kelompok kami adalah tugas pokok dalam menjaga keutuhan NKRI bukan saja dilaksanakan oleh Polri dan TNI, melainkan tugas pokok seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Tepuk tangan untuk kelompok. Kesimpulannya adalah TNI dan Polri harus mengikuti peran atau tugasnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan ketertiban bangsa dan negara supaya negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Dengan berakhirnya kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, jadi saya mengambil kesimpulan secara keseluruhan bahwa tugas membela negara itu bukan hanya tugas TNI dan Polri. Jadi membela negara itu adalah tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentu kita sebagai kaum pelajar, tentu kita semua mengetahui apa yang menjadi tugas kita dalam hal membela negara. Nah, di sini sudah diatur dalam undang-undang. Baik, dengan selesainya presentasi tugas tadi, saya mohon anak-anak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Anak-anak, setelah tadi melaksanakan diskusi, sekarang kita bersama-sama membuat pernyataan bersama atau deklarasi bersama untuk ikut membantu penyelesaian masalah atau menolak melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Kami siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kudus mendeklarasikan diri kami sebagai agen pemelihara persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia demi keutuhan bangsa. Pancasila yes, NKRI harga mati, Indonesia jaya, jaya, jaya. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Anak-anak akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal, dan soal itu nanti saya akan kirimkan melalui WA-nya masing-masing. Silakan anak-anak kerjakan soal itu, kemudian jawabannya akan dikirim kembali melalui WA yang Bapak kirimkan. Untuk minggu depan kita akan membicarakan materi bagaimana perjuangan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk minggu depan, untuk mempersiapkan materi minggu depan, anak-anak silakan cari sumber-sumbernya, baik di buku. Kalau di buku paket siswa, anak-anak silakan membaca buku halaman 162. Dan untuk menambah pengetahuan anak-anak, silakan anak-anak membuka materi melalui internet. Semuanya bisa buka internet toh?
Anak-anak, dengan demikian apa yang sudah saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan membicarakan tentang perjuangan mempertahankan NKRI. Jadi untuk menutupi kegiatan kita hari ini, saya Eva pimpin kita. Teman-teman siapkan untuk doa. Bapa kami yang ada di surga, berdoakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Baik anak-anak, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan pulang, semoga selamat sampai. Selamat siang. Siap.